Semuanya tangan di belakang. Tuh, masih ada lagi tangannya yang di depan. Dengarkan aba-aba komandan tadi. Istirahat, tangan di belakang. Sudah semuanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pertama sekali puji syukur sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan semoga berkah, kesehatan, karunia, taufik dan hidayah dilimpahkan kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama, kata-kata kehormatan tidak lupa kami sampaikan kepada semua bapak-bapak dan ibu-ibu majelis guru yang kami banggakan. Terusnya kepada anak-anak bapak dari kelas 1 sampai kelas 6, dan teristimewa sekali kepada anak-anak bapak yang sebagai pelaksana kegiatan upacara pada pagi yang mendung ini. Baik anak-anak bapak semuanya, pada hari ini kita berada dalam bulan Agustus. Perhatikan, bulan apa sekarang? Bulan Agustus. Dalam bulan Agustus ialah banyaknya momen-momen, artinya kompetisi-kompetisi. Di samping semua anak-anak bapak sudah melaksanakan, yaitunya memperingati HUT RI yang ke-78 secara khusus di kecamatan dan secara umum adalah Indonesia yang kita cintai ini. Maka banyak kegiatan-kegiatan yang sudah kita ikuti di tingkat kecamatan, baik berupa lomba-lomba, kegiatan-kegiatan keagamaan, PBB dan lain sebagainya. Maka pada kesempatan ini Bapak mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan apa-apa yang sudah dilaksanakan pada yang lewat akan menjadi perbandingan, akan menjadi nasihat, akan menjadi nilai yang positif untuk kita masa-masa yang akan datang. Termasuk juga kepada bapak-bapak dan ibu-ibu majelis guru yang sudah mengikuti kompetisi-kompetisi dan kegiatan-kegiatan lomba selama kegiatan upacara atau dalam HUT RI kemerdekaan yang kita cintai ini. Baik Bapak Ibu dan anak-anak Bapak yang kami banggakan, maka perlu juga kita mengintrospeksi bahwasanya dalam berbagai kegiatan tentu saja yang sudah kita ikuti ada yang membanggakan. Artinya bapak-bapak ada yang mendapat juara 1, anak-anak bapak ada yang mendapat juara 1. Yang itu ialah bagaimana kita mempertahankan, ya, mempertahankan 5 piala yang dapat pada tahun ini dalam kegiatan lomba di kecamatan. Mudah-mudahan dipertahankan dan ditingkatkan. Ini yang sangat penting sekali. Kemudian tentu saja kita harus membenahi di mana kekurangan-kekurangan kita. Mulai daripada kegiatan akademik. Kemarin ada kegiatan anak-anak kita di bidang cerdas cermat. Jadi cerdas cermat itu ialah memerlukan akal, pemikiran, mental. Jadi akal yang kuat, mental yang kuat sangat dituntut, dan juga rajin membaca sangat dituntut dalam
cerdas, cermat. Kalimatnya saja kan ada itu, cerdas, cermat. Jadi kalau ada yang melongo-melongo aja, diam-diam aja, tidak membaca, itu nanti tidak akan menuai hasil yang bagus atau maksimal. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang Bapak menyimak pada hari itu, anak-anak Bapak mungkin belum tersentuh dengan membaca. Ya. Contoh, ada salah satu organisasi PBB yang mengurusi bidang kesehatan. Siapa yang tahu? Organisasi PBB yang membidangi bidang kesehatan adalah titik-titik. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Pernah tidak mendengar kata-kata WHO? WHO adalah organisasi dunia yang membidangi bidang kesehatan. Itu salah satu contoh bahwasanya tingkat soal yang muncul dalam cerdas cermat itu ialah sudah mendunia. Misalnya, setiap warga negara Indonesia berhak mengeluarkan pendapat masing-masing, pasal berapa, ayat berapa. Setiap warga negara gua berhak mengeluarkan pendapat dan ide masing-masing. Pasal berapa, ayat berapa, pasal berapa. Jadi banyak, apalagi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan. Keagamaan juga seperti itu. Tampil kita itu walaupun kita hafal tapi tidak khidmat, cepat-cepat tidak keruan, itu ialah akan mengurangi nilai. Misalnya kita walaupun hafal bacaan sholat jenazah, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Bukan seperti itu. Ada masa-masa intonasi berhenti. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Kan berhenti sejenak. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Ada penilaian di situ, ya. Jadi kalau cepat-cepat kayak mobil digas 80 atau 90 tidak bisa, ya. Tidak bisa seperti itu. Jadi anak-anak bapak dan ibu yang saya muliakan, mungkin pada kegiatan-kegiatan yang akan kita hadapi masa-masa yang akan datang adalah sangat berat sekali bagi kita sebagai seorang pendidik. Karena kita sebagai seorang pendidik adalah sebagai tenaga yang sudah profesional. Jadi kalau sudah bernama bapak, sudah bernama ibu, apalagi statusnya sebagai PNS di Kementerian Agama, sudah punya lambang ikhlas beramal, ini orang yang bisa mendapatkan logo ikhlas beramal ini ialah orang-orang yang sudah profesional, orang-orang yang sudah pilihan. Tidak bisa orang-orang biasa mendapatkan ini, ya. Bapak dan ibu yang sudah punya logo ikhlas beramal atau orang Dignas adalah lambangnya yaitunya Tuhuri Handayani. Kita orang Kementerian Agama lambangnya ikhlas beramal. Itu ialah salah satu manusia pilihan. Makanya itu perlu kita pertahankan. Tidak semua orang bisa masuk manusia pilihan. Ya, tidak semua orang bisa masuk manusia pilihan. Jadi Bapak dan Ibu yang saya muliakan, maka untuk itu banyak kegiatan-kegiatan program Kementerian Agama yang harus kita laksanakan di madrasah. Salah satu kewajiban bagi kita semua majelis guru dan semua Bapak dan Ibu, baik yang PNS maupun non PNS, GTT dan segala macamnya, ada program pemerintah yang perlu kita galakkan di akhir tahun, yaitunya menggalakkan kegiatan bagaimana, yaitunya kegiatan tahfiz, yaitunya
wisuda tahfiz yang perlu kita galakkan di akhir tahun. Kemudian juga yaitunya acara kegiatan perpisahan-perpisahan, baik perpisahan kelas 6 maupun perpisahan majelis guru kita. Mungkin anak-anak kita ada juga yang belum tahu bahwasanya bapak dan ibu majelis guru kita ada di antaranya yang mendapat rahmat lulus P3K, ya, yaitunya Ibu Silvia Melta dan Ibu Repika Duri. Nah, jadi mungkin anak-anak bapak kehilangan dan kekurangan karena ibu kita ini ialah sudah lulus P3K, ya. Dan ada satu nanti yang akan masuk ke sekolah kita, yaitunya juga P3K statusnya, bapak laki-laki sebagai guru penjas pendidikan jasmani, ya, yaitunya Bapak Hendrizal dari NTSN 9 Tapan. Sekarang beliau masih dalam proses administrasi untuk sampai ke sekolah yang kita cintai ini. Maka dua yang pergi, satu yang datang. Mudah-mudahan satu yang datang ini akan membawa semangat, akan membawa motivasi, dan akan membawa nilai yang terbaik untuk Madrasah Min 10 Pesisir Selatan. Min 10 Pesisir Selatan adalah min yang sama-sama kita banggakan. Mudah-mudahan anak-anak bapak semuanya bisa menancapkan prestasi-prestasi masa yang akan datang. Demikian saja, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.